Halo Balat Maca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget sore hari ini Fitri bisa hadir untuk nemenin Balat Maca semua dalam program Selasa Bahas Buku Hayu Maca. Nah, di sore hari ini Fitri nggak akan sendirian tentunya. Fitri bakal ditemenin sama seseorang yang pas Fitri baca profilnya kemarin tuh sangat inspiratif. Dan Fitri juga udah pernah ketemu sebelumnya sama sosok ini. Buku pilihan yang mau beliau bahas juga sangat menarik dan Fitri yakin Balat Maca juga penasaran kan sama kayak Fitri. Sebenarnya buku apa sih yang mau diulas pada sore hari ini? Nah, sebelum Fitri mulai, Fitri pengen menyapa dulu Balat Maca yang udah join di live sore hari ini. Halo, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun situasinya sekarang masih pandemi kayak gini, tapi semoga nggak menyurutkan semangat kita buat tetap beraktivitas dan juga menjaga protokol kesehatan. Nah, Balat Maca, sebenarnya Selasa Bahas Buku ini tuh program apa sih? Nah, SBB atau Selasa Bahas Buku adalah program di mana kita bisa mengulas ataupun juga bercerita tentang buku-buku yang mungkin bisa menjadi referensi atau inspirasi bacaan buat Balat Maca. Nah, selanjutnya Fitri mau membacakan profil dari pemateri kita di sore hari ini. Beliau bernama Marina Hardianti atau biasa dipanggil Kak Mar. Nah, selain book enthusiast, ternyata Kak Mar ini juga merupakan seorang ahli gizi Balat Maca. Nanti coba ya Fitri tanya-tanya sedikit kira-kira hal-hal yang berkaitan tentang gizi gitu. Terus juga saat ini beliau berdomisili di Jakarta dan hobinya adalah mendengarkan orang bercerita. Seru banget ya. Kemudian Kamar ini punya buku kesukaan yaitu Time of Your Life. Dan pada sore hari ini Fitri bersama Kak Mar akan mengulas mengenai buku Lagom, The Swedish Art of Living a Balanced Happy Life. Bacanya gimana ya, Lagom atau Laghom atau gimana? Nanti kita tanya langsung sama Kak Mar ya. Nah, sebelum Fitri mau mengundang Kak Mar di live ini, Fitri pengen cerita sedikit nih tentang uh, deskripsi sedikit aja mengenai buku yang akan kita bahas. Nah, Balat Maca pernah dengar nggak sih kalau negara yang paling bahagia di dunia menurut World Happiness Report 2020 yang merupakan sebuah survei tahunan yang dilakukan oleh PBB itu mengatakan bahwa ternyata negara paling berbahagia itu adalah negara-negara Skandinavia. Lokasinya itu rata-rata di Eropa Utara dan mereka tuh menempati peringkat atas sebagai negara paling bahagia di dunia. Untuk negara Swedia, salah satu kunci atau rahasia dari kenapa sih mereka warganya bisa bahagia banget, itu katanya karena si Lagom ini yang akan kita bahas bukunya pada sore hari ini. Kita langsung aja ya undang Kak Mar. Nah, sini sudah ada nih Kak Marnya. Oke. Sambil nunggu Kak Mar. Oke, sudah mulai tersambung nih. Hai Kak Mar, Assalamualaikum. Selamat sore Kak. Halo, Waalaikumsalam. Selamat sore. Suaraku terdengar jelas nggak ya? Terdengar jelas Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya suka agak-agak error gitu. Iya, jam-jam segini tuh jam Alhamdulillah. padat. Orang pada Iya, kejar setoran kerjaan. iya betul-betul. Fitri Gimana apa Kak kabar? kabarnya? Alhamdulillah aku baik Kak. Dan Alhamdulillah masih baik bertahan. juga. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus teman-teman yang sudah bergabung Amin. juga. Semoga semuanya sehat-sehat. Siap. Kamar, tadi Fitri udah Ya, sempat ngulas sedikit tentang lagom. Ini bacanya gimana yang benar ya Kak? Lagom atau laghom atau gimana? hmm, belum tahu ya karena aku belum belajar bahasa Swedia ya terlalu jauh juga, cuman kalau dari yang pernah didengar di video sih lagom aja, biasa lagom. Lagom. Iya, lagom. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih Kak sedikit tentang apa ya, informasi umum tentang buku Lagom ini? Mungkin dari siapa sih yang nulisnya dan juga Hmm, terbitan mana gitu. iya, kalau buku lagom ini aku juga bawa bukunya. Hah, Makasih cantik lihat. banget. Apa sih Iya, Kak? cantik banget warnanya biru biru soft soft gitu ya. Judulnya
Lagom, The Swedish Art of Living and Balanced Happy Life. Mhm. Penulisnya sebenarnya buku Lagom ini kalau nggak salah ada beberapa versi. Nah, kalau yang ini penulisnya adalah Nicky Brandmark. Nicky Brandmark Oke. sendiri, beliau itu sebetulnya adalah orang Inggris yang menikah Mhm. dengan orang Swedia. Mediana. Dan Mhm. kurang lebih sudah hidup di Swedia sampai saat ini tuh kalau nggak salah 13 atau 14 tahun gitu. Dan Ah, oke. selama beliau apa menjalani kehidupan bersama suaminya orang Swedia itu, terus beliau banyak belajar apa sih prinsip hidup di Swedia yang membuat orang-orang Mhm. ini bahagia gitu. Nah, itu adalah Iya. prinsip Lagom. Makanya akhirnya beliau menulis buku itu gitu. Terbitannya kalau yang ini terbitan New York tahun 2017. Nah, Mhm. kayaknya sih kalau misalnya yang versi ini, yang Mhm. versinya Nicky Brandmark ini dia masih hanya dalam bahasa Inggris gitu, atau mungkin Mhm. sudah dalam bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau yang bahasa Indonesia ya belum. Tapi kalau Mhm. Lagom yang versinya ada lagi versi siapa aku agak lupa itu kalau nggak salah udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia gitu. Terus ini kira-kira tebal halamannya 280-an, 281 Mhm. Lumayan ya kak ya. cover. Lumayan. Covernya hard, terus kayak kertasnya bagus gitu. Bagus lah. Itu kayaknya ilustrasi-ilustrasinya juga ya kak. Iya, ada ilustrasi-ilustrasinya juga. Nanti nanti kita kasih lihat ke teman-teman. Oke deh. Kurang lebih Nah, kayak kalau gitu sih. kalau Kak Marina sendiri beli bukunya di mana, Kak? Dan kira-kira kalau Balat Maca mungkin ada yang tertarik pengen beli juga gitu. Ngerekomendasiinnya buat beli di mana kira-kira? Kalau yang ini sih belinya di Kinokuniya. Nah, Ah, mungkin mungkin teman-teman bisa cari juga di Periplus atau di Books and Beyond atau mhm, enggak kalau misalnya versi lebih murah lagi, kayaknya yang e-booknya kemarin aku coba cari ada di Google Play ada Book. ya. Nah, kemarin juga aku diinfo sama Mbak Asri katanya ada audiobooknya juga Mbak kalau kita Hmm, subscribe apa ya Amazon atau apa gitu. iya di Amazon atau di Scribe kalau Ya. nggak salah itu Oh ada iya iya. audiobooknya. Oke deh. Nah, Betul itu dia betul. Balat Maca. Sepintas informasi tentang buku Lagom ini. Nah, selanjutnya Kak, Fitri Hmm. langsung ya nanya mengenai bukunya. Menurut Kak Mar tuh apa sih yang paling menarik dari buku Lagom ini? Yang paling menarik adalah yang pertama covernya bagus. Ya benar, cantik gitu, Iya. adem lihat covernya. Iya baru lihat cover aja itu udah menarik banget kan gitu. Mm-mm. Desain pertama sih yang aku suka itu adalah desainnya. Jadi dari desain covernya, dari warnanya tuh udah apa ya menenteramkan. Katanya ke warna biru itu kan warna yang menimbulkan ketenangan gitu. Jadi pertama Tuh. lihat warnanya biru, terus gambarnya juga ilustrasinya bagus gitu ya. Gitu. Terus habis itu yang kedua selain desain cover juga desain dalamnya. Jadi dalamnya itu bukunya nggak cuman tulisan, tapi Hmm? memang juga banyak gambar-gambarnya. Yang mana gambar-gambarnya itu sepertinya memang koleksi pribadi juga dari penulis nih. Kayak Oke. gambar-gambar, Kayak foto, terus bukan ya ilustrasi ya Kak ya, tapi iya foto bukan gitu. jadi memang foto asli gitu. Bagus sih apa namanya penataan layoutnya gitu juga nyaman Ya, dibaca gitu jadinya seimbang antara tulisan sama gambarnya jadi gambar. enak juga dibacanya gitu apalagi buat Oke. teman-teman yang orangnya visual gitu kayak salah satu Iya, teman iya. aku yang juga apa namanya pegiat di Hayu Maca namanya Asri Udah, dia anaknya sangat visual jadi udah, harus udah ngasih testimoni di, oh ya di udah komen gabung Mbak, beliau. Ya, covernya cantik banget katanya. iya dia apa namanya untuk anak-anak yang visual itu ini cocok banget sih karena gambar-gambarnya juga bagus gitu menarik. Ya. Terus habis itu yang bikin menarik lagi karena isinya sih, isinya tuh kan inspiratif ya. Isinya tuh menjelaskan tentang ya itu tadi prinsip hidup orang Swedia yang membuat mereka bahagia itu adalah lagom, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, yang menarik bagi aku tuh itu prinsip lagomnya itu sendiri eh karena aku muslim juga ya, itu menurut aku selaras dengan yang diajarkan dalam Islam juga bahwa kita tuh hidup jangan terlalu berlebihan, tapi juga Lebih jangan banyak. kurang gitu. Jadi Iya. pas aja cukup gitu. Karena kalau Mhm. misalnya eh, cukup semakin apa namanya? Kalau kecukup kan kita akan merasa bersyukur dan dari rasa syukur itu kita akan merasa bahagia kayak gitu.
Terus bisa paham. habis itu dia tuh selain selain penjelasannya juga Mhm. aku tertarik dengan hal-hal yang bisa dipraktekkan dari buku ini gitu. Jadi Oke. bukunya itu gak cuman bercerita apa sih lagom itu kayak gitu, tapi juga Mhm. hal-hal apa dari lagom yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya aku nandain nih di beberapa halaman gitu, eh, kayak tata cara untuk decluttering atau tata cara untuk apa ya Wow, namanya kayak menata menata barang-barang kita supaya nggak berantakan, terus kayak mendaur ulang barang-barang, benar. membaginya menjadi kayak mana yang didonasikan, mana yang disimpan sendiri gitu, mana yang masih Mhm. bisa dipakai nanti-nanti kayak gitu. Ya, Terus juga bentar aku tuh nandain di beberapa page gitu. monggo-monggo Kak. Ini tuh aku juga ingat sama bukunya Marie Kondo ya Kak ya. Sama metodenya Marie Hmm, Kondo tentang apa nama metodenya kan KonMari. Itu juga dia menjelaskan tentang trik atau juga cara-cara untuk hidup minimalis. Tapi nah iya iya. kalau kebanyakan yang minimalis itu kan mereka biasanya tagline-nya itu adalah less is more. Sedangkan kalau di Lagom ini tadi yang Kamar bilang balancing ya, menganut Balancing. metode keseimbangan gitu ya. Iya, nggak bukan berarti harus selalu apa ya les terus gitu, tapi nggak apa-apa kita Mm-mm. menikmati menikmati kenikmatan hidup kita apa, Iya tapi benar, dalam jumlah yang cukup gitu, dalam cukup. jumlah yang seimbang kayak gitu. Mm-mm. Terus ini tuh kayak ada apa sih eh ya gitu tadi hal-hal yang bisa dipraktekkan gitu kan. Terus Mm. dari buku ini tuh juga tergambar efisiensinya orang Swedia. Jadi kayak gimana mereka menata perabotan atau barang-barang supaya itu tuh jadi efisien gitu. Kayak misalnya mungkin kalau teman-teman pernah ke IKEA di Iya, sana kan iya, iya. banyak Belum pernah kayak gitu. ya IKEA itu kan dia apa namanya perusahaannya dari Swedia kan. Dia. Dia memproduksi apa namanya barang-barang furniture rumah tangga kayak gitu kan. Dan Mm-mm. kayak kalau pergi ke IKEA tuh rasanya seneng karena ngelihat perabot-perabot yang warnanya tuh monokrom, warnanya tuh kayak Bener, bener, minimalis, tapi bener banget. cantik. Nah, iya, Terus relate terus banget. barang yang diciptainya tuh efisien banget, misalnya tempat tidur, tapi dia bisa juga ada gantungan baju, bisa juga Ya, jadi iya, wardrobe, iya, betul, bisa betul. juga tiba-tiba ada mejanya yang bisa dipakai buat belajar atau misalnya buat Multifungsi ngapain banget. gitu. Bener, Kak. Iya, bener-bener. Terus kayak misalnya mereka bikin gantungan baju gitu ya, gantungan Heeh, baju dari heeh, kayu heeh. gitu. Kelihatannya simple, cuma gantungan baju dari kayu, tapi ternyata dia bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, kayak misalnya tiba-tiba ada pop up rak untuk apa kayak gitu. Jadi kayak Iya, 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 iya. efisien banget. Iya, Heeh. dan itu beberapa disampaikan di buku Lagom ini gitu, cara Mhm. cara membuat misalnya kayak apa sih membuat furniture sederhana yang bisa kita buat sendiri yang caranya mudah Oh iya, kayak gitu-gitu. handmade Mm-mm, furniture gitu ya Kak ya? Mhm. iya gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, kan kalau Swedia itu kan dia juga selain banyak inovasi, juga Mhm, dia mhm. sangat apa ya sustain, Sustain. sangat apa ya menganut hidup sustainability-nya tuh bagus gitu kan. Dan Mhm, di buku mhm. Lagom ini juga di apa ya disampaikan cara-cara supaya kita bisa lebih aware juga dengan isu-isu sustainability ini gitu, kayak gimana Oke. menghemat listrik, menghemat air kayak gitu. Terus apa namanya apa sih yang bisa kita lakukan, cara-cara yang simpel-simpel banget yang bisa kita lakukan untuk membantu menghemat listrik, air kayak gitu-gitu. Itu ada Untuk jaga deskripsinya di lingkungan buku juga Lagom. gitu ya Kak ya? Bener-bener gitu. Terus habis itu yang aku menarik lagi karena ya aku menemukan satu hal yang sebenarnya itu biasa kita lakukan dimanapun gitu, tapi Tapi kadang nggak sadar kali ya? ada istilahnya sendiri ternyata di Heeh. Swedia, Mhm. namanya itu Fika. Jadi Fika itu budaya coffee break. Jadi Fika itu sebenarnya semacam Oke. coffee break gitu. Tapi di coffee break itu uh, kita hanya membicarakan hal-hal di luar pekerjaan. Kita hanya membicarakan hal-hal yang kayak
apa ya, bisa kita bicarakan secara berkelompok. Jadi kayak bisa menjalin hubungan silaturahmi sama orang Bonding gitu baru, ya Kak ya. Heeh. bonding sama teman-teman tim itu pas Vika itu. Dan Hmm. apa namanya, kalau dengar cerita dari teman-teman yang mungkin udah disedia kayak gitu ya, itu tuh Vika tuh memang harus kayak sebuah keharusan gitu. Kalau misalnya break Oke, oke. lagi kerja jam 9 pasti ada Vika, nanti jam 3 ada Vika lagi. Dan Hmm. itu tuh rasanya kayak simple ya, cuman ya coffee break biasa, kita juga bisa minum kopi gitu kan, Iya, tapi iya, kan iya. biasanya kita minum kopi tapi kita tetap sambil mantengin laptop lah, apalah kayak gitu kan. Sedangkan Bener-bener Kak. kalau sedangkan kalau misalnya di sana bener-bener ya udah waktunya Vika, itu waktunya kita minum kopi sama makan makanan manis, tapi kita Iya, bener-bener jauh dari pekerjaan, jauh dari iya. tugas kuliah. Ya udah kita stay as a whole bareng Iya. teman-teman dan ngomongin hal-hal yang bisa mendekatkan atau mengakrabkan satu sama lain kayak gitu. Dan Hmm. itu Hmm. secara nggak langsung sebenarnya sangat berefek pada efisiensi kerja. Efisiensi. Jadi karena kita udah rilis nih stres-stres kerjaan kita pas Vika gitu kan dengan ngobrol sama teman-teman. Jadi pas balik ke kerjaan lagi, kayak kita tuh bisa lebih fokus ngerjain segala Recharge juga ya Kak ya. sesuatu. Kayak Iya, habis ke recharge recharge gitu. gitu. Bener-bener. Dan itu kayak menarik banget. Itu ada di buku Lagom ini juga tentang Vika. Terus Wow. kayak makanan-makanan apa yang bisa dibawa pas Vika sama teman-teman kayak gitu-gitu. Menarik sih. Terus apa lagi ya? Oh, ada Banyak satu banget bab. hal yang menariknya ya. Banyak banget ya. Ini agak unik sih menurut aku. Ah, ah, Ada ah. satu bab yang menceritakan tentang bagaimana mereka berhubungan dalam maksudnya keluarga, pertemanan kayak gitu Ah, ya. iya. Jadi kalau misalnya di kita kan kadang ada yang eh, ya udah gampang cepat akrab sama orang, kemudian menjadi teman, Mm-mm. menjadi sahabat gitu kan. Nah, kalau misalnya di sana itu eh, ada prinsip lagom juga yang diterapkan dalam persahabatan itu gitu. Jadi kayak Kayak gimana tuh Kak? eh iya, jadi kayak PDKT-nya tuh nggak berlebihan. Biasanya kan kita kalau misalnya seneng sama orang kayak gitu kan kita kasih segala macam kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di lagom ini dia pelan-pelan gitu, pendekatannya Hmm. pelan-pelan gitu. Tapi justru nanti hubungannya itu akan bertahan sangat jangka panjang gitu karena dari hubungan-hubungan yang pelan-pelan ini terus tercipta ikatan bonding tadi yang lebih lebih kuat kayak gitu. Terus misalnya di pernikahan orang sana Iya. tuh akan kayak uh, datang ke pernikahan itu tuh pasti akan membawa sesuatu yang kira-kira akan dibutuhkan sama uh, orang yang Ini. menikah itu kayak gitu. Jadi kayak Mm-mm. nih Mm-mm. pesta pernikahannya tuh kayak musyawarah jadinya. Jadi kayak hadiah-hadiahnya, terus makanan yang disediakan, dekor-dekor, apa segala macam, semua orang terlibat. Jadi kayak kalau pas pernikahan tuh gak cuma acara seremonial aja, tapi semua orang memang merasakan terlibat untuk menyiapkan, setiap Aha, orang aha. merasa terlibat untuk berkontribusi, jadi semuanya juga Oke. menikmatinya bareng-bareng kayak gitu. Itu Ah, salah satu manis. hal yang menarik banget sih menurut Ya, aku. ya, ya. Iya, iya Ah, itu. oke Kak. Ini ada yang komen nih, Mbak Asri katanya lagom in every aspect. Aku setuju banget kalau dari penjelasan Kamar tadi, lagom ini tuh bukan hanya sekedar konsep ya, tapi juga Mm-mm. cara menjalani hidup. Ya nggak sih Iya, Kak, yang bisa bener-bener. diaplikasikan di berbagai apa ya, berbagai aspek kehidupan gitu. Nah, Mm-mm. tadi Kamar udah sempat mention beberapa hal tentang lagom. Lagom bisa diterapkan di kehidupan sosial, juga di nata perabot furnitur rumah gitu, dan juga ada tadi tentang sustainable untuk menjaga lingkungan juga. Nah, sebenarnya apa sih Kak prinsip dari lagom itu yang apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang secukupnya atau balance yang dimaksud di lagom itu seperti apa sih Kak? Hmm. Jadi sebenarnya ya lagom, prinsip lagom itu tadi arti harfiahnya tuh tidak terlalu Hmm, banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi positif. cukup aja gitu. Jadi memang juga dalam segala aspek akhirnya yang diutamakan tuh adalah keseimbangan. Jadi kita tidak merasakan kurang, tapi juga tidak berlebihan yang sampai jadi dibuang-buang kayak gitu. Dan Oh. ini bener kata tadi ada yang komen ya Asri ya kalau nggak salah di segala aspek karena memang ini tuh kalau di buku ini dibagi jadi tiga. Ada lagom in personal life,
dalam kehidupan Oke. sehari-hari. Jadi itu kayak bagaimana kita menata rumah supaya terlihat indah, terus Hmm. supaya terlihat teratur gitu kan. Terus ada Lagom in Family and Relationship tadi yang kayak Oke. apa namanya, bagaimana memaintain hubungan dengan keluarga, memaintain hubungan dengan apa namanya, teman gitu atau teman dekat kayak gitu kan. Nah di apa namanya, yang di Lagom in Family and Relationship ini lebih kayak menekankan prinsip-prinsip apa sih yang bisa kita apa ya, prinsip-prinsip apa yang bisa kita terapkan untuk menjaga Hmm. hubungan itu. Jadi kayak misalnya Hmm. eh, menghargai waktu. Orang sana tuh kan sangat Ah, punctual, sangat-sangat kayak ya kalau janjian tuh ya tepat waktu kayak gitu karena jam mereka segitu. merasa kalau Gak orang ada yang jam tepat karet ya waktu, saya. iya, nggak ada jam karet. Jadi kayak kalau orang tepat waktu itu tandanya dia adalah bentuk menghargai orang lain gitu dan itu sangat sangat krusial dalam hubungan kayak gitu kan. Kadang kan kita bisa janjian sama teman terus kayak karena sama teman ini jadi nggak Santai apa-apalah aja. kita telat dikit kayak gitu kan. Iya, padahal sebenarnya itu adalah salah satu prinsip Lagom untuk menjalankan hubungan gitu. Kalau kamu punctual berarti kamu menghargai teman kamu kayak gitu. Terus misalnya Lagom ada ini Lagom in the wider world. Jadi prinsip Lagom yang diterapkan pada dunia yang lebih luas lagi. Misalnya dengan tadi yang memperhatikan apa ya namanya, penghematan listrik, penghematan Hmm. air, terus kayak helping others gitu. Kita Eh, apa namanya, aware dengan orang yang membutuhkan bantuan kita, aware dengan komunitas nih, apa sih yang sedang terjadi di komunitas, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu. Kayak hal-hal kecil di sini tuh kayak dituliskan hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk kayak membuat dunia lebih baik. Contohnya oke. di sini ya, di sini contohnya tuh Wow. yang kayak menurut aku unik dan itu tuh sebenarnya simpel banget. Itu tuh kayak Oh. membuat catatan apa maksudnya, kayak membuat catatan kata-kata baik untuk orang di sekitar kita misalnya. Kayak misalnya kita cuman sebatas nulis memo untuk Mhm. misalnya kayak teman kita, tapi kayak kita tuh kayak memonya kayak menyemangati atau kayak cuman ya kamu udah bekerja dengan baik hari ini. Wah, kamu hari ini apa namanya, kayak bajunya bagus, aku jadi semangat kerjanya karena kamu kayak gitu. Misalnya kayak cuman simple-simple appreciation kayak gitu, Ya. itu tuh kayak udah bagian dari Lagom in wider world gitu. Jadi kita membuat Mhm. suasana lebih baik untuk teman kita. Kita apa ya, kayak itu salah satu prinsip Lagom yang diterapkan juga dalam kehidupan in Oh. relationship kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau prinsipnya ya itu tadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu dan itu bisa kayak disesuaikan dengan keadaan dan Mhm. bisa diterapkan dalam semua aspek. Iya, iya. Itu menarik banget sih Kak. Kayak aku aja dengernya hati jadi terasa hangat gitu kayak Iya, bisa bener. dengan ngasih memo, ngasih pesan-pesan yang sederhana gitu buat teman kita, buat mungkin keluarga kita gitu. Itu kan sebenarnya seringan kita nulis aja gitu ya, kayak apa yang ada di hati kita gitu. Tapi ketika orang nerima, ya itu aku aja deh Kak, ketika aku nerima pesan-pesan kayak gitu, aku aja seneng banget gitu kayak. Dan Iya, benar itu bener. bisa menciptakan atmosfer yang lebih menyenangkan juga gitu buat seseorang yang menerima pesan-pesan itu gitu. Eh, dan bener itu juga membantu meningkatkan efisiensi kerja juga. Ternyata Hmm. hal-hal yang mungkin kita anggap ringan, hal yang kita anggap kecil kayak gitu ya, itu tuh berdampak juga loh ternyata kayak gitu. Ya, ya. Apresiasi-apresiasi kecil gitu ya kayak. Nah, Bener. terus kalau tadi sebenarnya ini pertanyaan kita udah hampir dijawab semua sih sama Kak Mar tentang pengaplikasian Lagom di kehidupan sehari-hari ya Kak. Tadi udah eh, berarti ada 3 kelompok besar ya yang dijelaskan di buku ini tentang Lagom untuk diri kita, Hmm. terus juga untuk hubungan keluarga dan juga teman, pokoknya relasi dengan orang lain, dan juga untuk dunia atau sesuatu hal yang di luar itu tapi jauh lebih besar daripada keluarga, teman, dan juga diri kita gitu ya. Jadi penasaran yang ini Kak tadi yang soal PDKT itu kayaknya menarik sekali. Nggak boleh terlalu pedas,
tapi juga nggak boleh terlalu pasif. Itu gimana Kak kalau untuk Iya. urusan PDKT, bukan hanya ke pasangan atau ke teman spesial ya Kak, tapi juga kan kadang-kadang banyak juga nih teman-teman yang kadang pengen memulai hubungan yang baru, maksudnya pengen berteman sama orang baru, apalagi di situasi pandemi ini Kak, yang kita tuh kayaknya susah gitu buat ketemu orang baru, tapi kita pengen Hmm. tetap bisa menambah relasi gitu. Nah, kalau di Lagom ini gimana sih Kak pengaplikasiannya? Nah, sebenarnya itu tuh aku udah agak lupa ya, karena aku baca lagu ini udah kayaknya udah hampir setahun yang lalu gitu. Cuman seingat aku emang ada kayak bagian-bagian yang kayak kadang kita eh, apa ya kayak susah untuk memulai memulai ngobrol dengan orang kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya entah ya, aku sih ngerasa ya kalau pas kita kecil itu kayak ya udah gampang aja gitu. Tapi kalau Ya, ketika iya, kita ya, udah benar benar benar. tapi ketika kita udah dewasa akan lebih sulit untuk approach sama orang kayak gitu kan. Ya, Nah, nah kalau misalnya yang di Lagom itu kalau nggak salah ingat, jadi kayak banyak kata-kata yang encourage bahwa ya nggak apa-apa, ya mulai duluan aja gitu. Jangan merasa bahwa kalau kita mau memulai hubungan tuh, kita aneh, kita mau so SKSD atau apa kayak gitu tuh iya, enggak. iya. Tapi memang, ya memang apa ya, untuk memulai sebuah hubungan atau memulai sebuah komunitas itu kan memang harus ada yang memulai gitu. Dan Oh, ya udah mulai aja kalau memang kamu ingin berteman dengan siapapun, mulai dekati gitu. Nah terus cara mendekatinya juga kayak ada tata caranya, maksudnya kayak ada unggah-ungguhnya lah. step Jangan step by step ya. benar, jadi jangan menanyakan hal-hal yang kayak, kan kadang kita juga, apa ya, misalnya kita excited nih dengan orang yang pengen kita ajak berteman, jadi kita nanya terus gitu kan, nanya Mahal. segala kita pengen tahu, kayak gitu kan. Nah itu yang harus dijaga gitu, membedakan antara memang penasaran karena pengen, apa ya, karena pengen berteman dengan kepo yang kadang Berlebihan tuh ya. ya berlebihan atau kayak niat tujuannya tuh aneh-aneh kayak gitu kan, jadi Iya, kayak iya, ya iya. seperlunya. Jadi bertanya sesuatu yang seperlunya dan tidak menyinggung, terus bertanya sesuatu yang memang topik-topik umum gitu, karena orang untuk bisa menceritakan hal yang lebih personal itu kan butuh membangun trust dulu gitu. Betul. Jadi kayak ketika memulai hubungan, memulai pertemanan atau memulai hubungan relasi apapun tuh kayak jangan jangan in a rush gitu, jangan kayak pengen tahu segala hal, tapi memang tanyakan hal-hal yang umum, tanyakan hobi gitu, terus tanyakan kayak interestnya apa Iya. kayak gitu kan, siapa tahu ada hal yang cocok dan akhirnya disitulah terbangun ikatan yang lebih dalam kayak gitu. Terus kayak tadi misalnya janjian terus tepat waktu, karena itu adalah bentuk dari apa namanya, menghargai kayak gitu. Terus Oke. kayak terus kayak apa ya, memberi tapi juga menerima gitu, jangan jangan yang kayak memberi terus gitu kan, atau menerima terus, tapi juga apa namanya, memberi dan menerima harus seimbang kayak gitu. Seimbang. Yang aku inget sih kalau nggak salah beberapa poinnya itu. Oke, itu informasi yang sangat menarik dan akan aku simpan baik-baik. Nah, tadi di awal Kak, di awal live itu sebelum kamar masuk, aku tuh sempat mention ke Balat Maca bahwa katanya negara-negara yang paling berbahagia menurut surveinya PBB itu adalah negara-negara Skandinavia atau negara yang ada di Eropa Hmm. Utara ya kayak salah satunya adalah Swedia. Nah, Hmm. menurut Kak Mar, apa sih korelasinya antara lagom yang diterapkan di Swedia ini dengan tingkat kebahagiaan warga di sana? Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Mungkin karena ini ya, kalau misalnya ngerasa, nggak tahu ya, kalau kalau aku, kalau Menurut Kak Mar? ya merasa tidak kekurangan, merasa Uh-uh. cukup, itu kan itu sesuatu hal yang patut disyukuri gitu ya. Dan uh, rasa kesyukuran atas kecukupan, atas hal-hal yang kita punya, walaupun sedikit, itu tuh memunculkan kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi kayak ya udah asal cukup, kita akan bersyukur. Dengan bersyukur kita akan merasa lebih sejahtera dan itu menjadikan kita bahagia gitu. Oke. Sesederhana itu sih kalau kalau menurut Ah, aku dalam ya. banget. Sederhana tapi dalam banget, Kak, menurutku. Iya, iya, iya. Gitu sih. Dan eh bener sih Kak, ketika kitanya ngerasa cukup dan kita bersyukur atas kecukupan itu, Hmm. dari dalam diri kita juga muncul apa ya?
aura kebahagiaan tersendiri gitu ya. Dan mungkin itu juga yang menjadi ya yang bikin tingkat kebahagiaan di negara-negara Skandinavia ini jadi tinggi. Terus mungkin ini juga ya, aku jadi keinget Heeh. di dalam prinsip Lagom ini kan nggak cuman kitanya aja yang merasa cukup gitu ya, tapi kita Hmm. juga gimana usaha kita untuk membuat komunitas di sekitar kita tuh juga merasa cukup dengan tadi helping others itu kan juga salah satu bentuk Lagom tadi dan bentuk untuk kita membantu nih komunitas kita semuanya merasa cukup. Jadi yang ngerasa kecukupan tuh nggak cuma aku, tapi kita semua bareng-bareng tuh ngerasa cukup. Akhirnya terbentuk kebahagiaan bersama kayak gitu. Makanya tadi di dalam prinsipnya tuh nggak cuman ya yang penting diri sendiri tuh nggak kekurangan, tapi juga orang lain tuh jangan sampai kekurangan, orang lain tuh juga harus cukup. Kita harus ngebantu komunitas juga gitu. Terus satu lagi yang aku ingat dalam prinsip Lagom ini itu ada keseimbangan dengan alam. Jadi kayak Oke. jadi mereka tuh selalu melibatkan alam dalam dalam kehidupan gitu. Jadi kayak sesimpel mendekorasi rumah, di rumah itu harus ada tanaman barang cuma 1 biji kayak gitu. Tapi itu kayak bisa membuat kita jadi lebih balance kayak gitu. Terus juga kalau misalnya apa ya kita hidup dekat dengan alam itu kan kayak lebih fresh aja gitu, lebih fresh. Terus Ya, ya, stres-stresnya tuh bisa menguap gitu nggak sih? Terus jadi kayak betul betul. bahagia, membawa kebahagiaan tersendiri buat kita gitu. Dekat dengan alam. Oke. Aku makin penasaran sama bukunya dan habis ini aku langsung cus cari bukunya ya Kak ya. Iya, Ini iya. ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Coba aku cek dulu ya di di box question kita. Dari Kak Asri katanya eh kalau cara lagom sama pasangan ada nggak Kak? Tadi kayaknya mirip-mirip sama pertanyaan aku ya Kak. Ada sih yang Lagom sama pasangan ya kurang lebih mirip sama yang tadi udah dibahas. Aku soalnya agak lupa karena ya apa namanya ketutup sama bab-bab yang lain yang aku favorit banget gitu. Jadi yang bagian itu tuh agak lupa tapi prinsipnya mirip-mirip sama yang tadi menjaga hubungan nggak cuma sama teman gitu tapi juga sama pasangan tadi harus saling menghargai terus gak cuman apa namanya memberi memberi terus atau menerima terus tapi juga emang ada kesinambungan gitu. Oh, terus aku ingat satu yang tentang tentang hubungan dengan pasangan. Ini pasangan Apa tuh Kak? uh, rumah tangga sih dalam rumah Ya, tangga. ya. Jadi kalau di sana itu seimbang antara peran orang tua yang perempuan dan laki-laki. Jadi peran ayah sama peran ibu tuh seimbang dan itu menurut aku bagus banget untuk parenting karena apa namanya ditekankan bahwa salah satu prinsip Lagom ini kan juga equality. Jadi kayak persamaan gitu. Jadi nggak ada jomplang nih antara peran ayah sama peran ibu kayak gitu kan. Kadang kan kita ya mungkin masih masih kayak sedikit lebih condong ke kayak kalau ayah tuh ya mencari nafkah kayak gitu kan kalau Ah, misalnya kalau misalnya ibu yang ngurusin anak nanti anak nangis anak apa minta ganti popok itu ibu. lebih ke ibu kayak gitu kan nanti kalau misalnya ibunya nggak bisa baru si bapaknya kayak gitu kan nah tapi kalau yang di Lagom ini itu tuh bener-bener bareng gitu karena parent itu berdua gitu gak Betul. sendiri sendiri nggak peran ayah apa peran ibu apa tapi memang kayak ya bareng bersamaan gitu Mm. dan uniknya adalah kalau di sana itu katanya Ya, cuti untuk orang yang baru punya anak itu tuh cutinya kalau nggak salah sama. Jangan-jangan. 18 bulan. Hah? Bukan cuma 3 bulan, tapi 18 Setahun. bulan. Tapi 18 Setengah bulan tuh berarti gitu ya? kenapa? Ini sudah lama tes Mbak. Hah, Hampir jadi satu setengah tahun berarti ya? tapi itu dibagi dua. Jadi itu adalah cuti untuk ayah sama cuti untuk ibu. Cuti untuk Oke. suami sama cuti untuk istri gitu. Tapi kan itu sesuatu yang menurut aku mind blowing banget gitu. Karena di sini kan Iya. biasanya yang cuti Tiga cuman bulan. ibu Iya, dan dan 3 ibunya aja bulan biasanya. gitu. Nah, ini cutinya 18 bulan, terus ayahnya dapat, ibunya dapat gitu. Jadi kayak Ah, Masya Allah. kalau misalnya ayahnya nggak ngambil cuti itu justru kayak yang ih kok kamu nggak ngambil cuti sih emang kamu nggak bantuin istri kamu kayak gitu malah Ini jadi baru kayak yang lahiran kok nggak bantuin gitu kali ya kayak. ya jadi ini unik banget sih bener-bener Seru sih ini Mbak Sri. Semoga penjelasannya Kamar tadi
sempat disimak ya. Seru banget ini. Hmm, Ada lagom dalam aspek parenting juga berarti ya. Nah, tapi Kamar kan mungkin sebagian besar orang tuh sudah menerapkan prinsip tentang keseimbangan ini ya, tentang lagom ini di hmm, kehidupan sehari-hari mereka, tapi mereka mungkin nggak menyadari gitu kalau itu tuh iya, sebenarnya iya, lagom gitu. Nah, iya, betul, tapi betul. Fitri yakin ada juga yang apa ya, mungkin orang yang sedang berusaha menerapkan hal itu gitu dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan prinsip balance itu, tapi lingkungan sekitarnya dia tuh nggak gimana ya, nggak seperti itu gitu, nggak suportif Hmm, untuk si orang ini bisa menerapkan prinsip balance. Apalagi kadang-kadang kan kalau misalnya di kantor gitu, kita misalnya nggak bisa langsung menerapkan sistem kayak tadi ada apa Kak yang Vika, coffee break itu, Vika itu Vika. gitu. Kalau menurut Kamar sendiri, mungkin nggak sih kita tuh tetap menerapkan si prinsip lagom ini dalam berbagai aspek kehidupan kita, dalam di lingkungan yang mungkin belum semua orang itu menerapkan prinsip yang sama gitu. Menurut aku gak apa-apa sih, bisa-bisa aja gitu. Tetap Ah, tetap dilakuin. Toh sebenarnya kita ya tadi yang seperti Fitri sampaikan, kita itu hmm. mungkin sebenarnya sudah menerapkan itu gitu. Cuman kita nggak Ya, sadar aja kalau itu adalah bagian dari lagom kayak gitu kan. ah, Ya kalau yang sudah menerapkan itu ya terus aja diterapkan walaupun mungkin teman-teman di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya itu kayak kurang mendukung. Nah mungkin teman-teman atau suasana di lingkungan sekitar yang kurang mendukung itu sebenarnya mhm, bisa jadi apakah mungkin dia memang tidak tahu atau memang butuh diajak atau gimana kan mhm, kita nggak tahu ya gitu karena jadi ya tetap aja melakukan hal-hal yang memang kita bisa praktekkan untuk mempraktekkan lagom itu terus mhm, siapa tahu kita juga bisa mengajak teman-teman atau apa namanya ya kayak membuat suasana di sekitar kita untuk mempraktekkan lagom ini juga gitu ya, kita kayak ngajak kayak kita ngasih info kayak misalnya di sini kita ngebahas buku lagom siapa tahu teman-teman yang baca habis ini jadi kayak jadi aku jadi tertarik pengen baca juga ya. juga Mhm. terus kayak habis itu jadi ikut meraktekin juga sedikit-sedikit gitu karena penulis yang di buku ini juga bilang kalau semua hal yang di sini tuh belum tentu bisa dipraktekkan juga sama semua orang gitu karena kan budayanya Oke. juga beda gitu, culture-nya beda gitu dan bahkan si penulis ini juga menyampaikan karena dia kan orang British ya di Heeh, negara mhm. yang mana itu sebenarnya sama-sama Europe kan apa namanya Ya, Inggris sama sama Swedia gitu tapi dia merasa mhm. juga kok beda bang ada beda-beda yang emang Heeh, susah juga nih diterapin di Inggris kayak gitu. Dia terapin aja hal-hal yang kayak simple yang bisa diterapin kayak tadi misalnya tentang eco-friendly shopping misalnya kayak oke. kita kan biasa nih pengen nih kayak ngurangin sampah dan Mhm, juga kayak pemerintah kan juga udah apa namanya kayak mensosialisasikan terus mengajak masyarakat juga untuk kayak mhm. belanja pakai kantong belanja sendiri kayak gitu. Tapi kan kadang Nah, ada orang-orang yang masih ih ngapain sih kayak gitu-gitu orang kantong plastik juga ada kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin orang-orang yang kayak gini nggak tahu kita bisa mhm. menginfokan atau kita bisa mengajak gitu atau kalau misalnya memang uh, apa ya belum bisa pakai cara yang kayak gitu ya udah kita jalan aja pakai cara kita nanti mungkin orang lain kalau udah ngelihat manfaatnya atau udah ngelihat bahwa oh ya itu kalau misalnya dikerjakan bareng-bareng tuh akan membawa dampak yang baik loh kayak gitu nanti juga mereka akan bergerak juga gitu. Oke, ini mengingatkan aku sama sebuah prinsip yang dulu tuh aku inget pas masih kecil tuh dikasih tahu sama ustadz siapa gitu Kak. Jadi katanya ada tiga Apa tuh? m Namanya Hmm. mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal yang kecil. Aku ngerasa ini kayak relate banget sama penjelasannya Kamar tadi. Iya bener 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 mulai dari sendiri sendiri juga ya mulai dari yang Mm-mm, kecil mm-mm, yang penting terus menerus aja. mm-mm, mm-mm. Nah, Ini, konsistennya ini sih kadang juga yang kayak ya, ya, ya. challenge juga kan gitu. Menantang banget untuk bisa Terus konsistennya. Oh, ini iya bener. ada yang bilang katanya dari Aagi, ya Oh kasih Mas Sri. Terus ini ada Balat Mace juga yang komen, kadang belanja, tapi biasanya yang jualnya maksa, udah nih pakai kresek aja. Kita harus punya pendidikan berarti ya Kamar ya. iya, terus aku punya ini nih cara tapi aku nggak tahu ya mungkin bisa bisa ngefek ke Praktekan ini atau sih enggak? ngefek di aku gitu tapi nggak tahu Oke, ya ngefek di gimana tuh Kak? teman-teman atau enggak jadi aku tuh ya punya mamang-mamang yang biasa aku beli juga gitu kan nah Oke, mamang-mamangnya ini aku langganan. biasanya
Iya, aku biasanya memang belinya pakai kantong belanja sendiri kan. Kadang juga bawa Heeh, wadah makan sendiri gitu kalau misalnya di oke. rumah mamang ini gitu. Terus ya sama mamang-mamangnya suka, alah Neng ini aja ada kresek kayak gitu kan. Terus aku biasanya bilang gini, Bang, mamang tuh mau saya ajakin kaya, mau nggak kayak gitu. Karena kan jadi nggak perlu ngeluarin kantong kresek kan. Iya, iya, iya. Gitu Bagus, sih, bagus, bagus. dibercandain aja. Ya, heeh. Itu tipsnya ya, Teh Husna. Bisa informasiin ke penjual ke pedagangnya. Ini kita, ayo kita kaya sama-sama gitu. Iya, iya. Oke, Tapi balat itu nggak maca ada di ya. buku Lagom ya, itu aku sendiri. Ada. Ya nggak apa-apa Kak, benar kata Kamar tadi kan prinsipnya kayak gitu. Tapi untuk pengaplikasiannya bisa balik ke diri kita masing-masing gitu kan. Iya, Nah, benar-benar. Kamar ini nggak kerasa loh, kita udah 45 menit ngobrolnya. Percaya nggak? Wah, Seru banget ya. emang itu kalau bercuap-cuap ya. Iya, seru. Nah, tapi aku pengen nanya deh, kalau menurut Kak Mar sendiri, ini eh, boleh boleh beracuan dari buku Lagom, boleh enggak? Kalau buat Kak Mar sendiri, cukup tuh apa sih? Cukup tuh buat Kak Mar yang apa ya, yang Kak Mar anggap cukup dalam hidup itu seperti apa sih? Hmm. Pertanyaannya dalam ya. Ini aku Menarik mau banget nih, menarik. mengorek-ngorek soalnya. Oke, oke. Em, kalau kalau aku sih, ya ini juga mirip-mirip sama di buku Lagom sebenarnya. Cukup itu, ya aku setuju bahwa cukup itu, aku tidak merasa kekurangan. Aku bisa memenuhi apapun itu yang aku mau, dan aku bisa membagikan itu untuk orang lain, tapi tidak membuang karena lebih. Jadi kan kita bisa membuang sesuatu, tapi itu bisa karena memang ya udah kita mau ngebuang, atau sesuatu itu berlebihan, jadi kita buang kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku cukup itu, aku nggak merasa kurang, aku merasa apa yang aku butuhkan itu terpenuhi, Ya, aku bisa membagikan itu ke orang lain, berbagi. tapi aku tidak membuang itu atas alasan kelebihan. Gitu Oke. kira-kira. Terus Jawabannya juga kayak dalam sih menurutku. Terus gimana Kak? terus kayak apa ya? Ya untuk mencapai cukup itu, jadi ini sebenarnya aku masih belajar juga sih, kayak mengutamakan kalau misalnya mau sesuatu gitu ya, entah mau memiliki atau mau membeli atau mau apa, itu tuh Mhm. aku mengutamakan butuh dulu, baru Oke. ingin gitu. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang bagus kayak gitu, jadi kayak butuh nggak ya? Bener-bener butuh nggak ya? Atau jangan-jangan ini Terjebak. Aku suka ditumpangi, terjebak Kak dengan iya, hal-hal ditumpang kayak gitu. keinginan gitu. Terus kayak, Iya. oh sebenarnya aku udah punya nih gitu. Oh Mhm. berarti ini cuma keinginan kayak gitu. Jadi bener-bener kayak balikin lagi, kalau misalnya pengen sesuatu itu tuh memang karena butuh atau ingin. Jadi butuhnya dulu nih yang diutamain dulu gitu. Utamakan. Nah, Bener bener bener. gitu. Ah, aku jadi keinget tadi aku mau nanya ini. Kalau menurut Kak Mar, dengan kita menerapkan lagom ini dalam berbagai aspek kehidupan kita, itu bikin kita jadi orang yang gak ambisius nggak sih? Misalnya kayak kadang-kadang kan kalau misalnya kita punya suatu keinginan gitu ya, kayak punya cita-cita gitu, kita kan jadi sekuat tenaga gitu untuk mencapai itu. Tapi apakah kalau misalnya kita menerapkan lagom, udah segini juga cukup kok gitu. Apakah itu jadi nge-reduce keinginan kita untuk mencapai hal yang kita pengenin gitu. Jadi kita nggak menjadi orang yang ambisius. Kalau menurut kamu gimana? Hmm, mungkin ngaruh ke situ ya gitu. Oh, Tapi oke. bukan berarti, ya menurut aku itu akan reduce ke ambisiusan kita gitu. Tapi bukan Oke. berarti itu membawa dampak yang buruk juga karena nggak ambisius gitu. Tapi kayak ambisiusnya tuh dialihin ke sesuatu yang lain. Jadi Ah, ambisius, tapi benar. ambisiusnya itu dengan cara apa ya? Kita bareng-bareng gitu. Jadi kayak aku Oke. ambisius nih, aku menginginkan kayak eh, aku menginginkan misalnya negaraku bersih kayak gitu, aku menginginkan nggak Ah, ada ya. sampah gitu, tapi kalau aku sendirian tuh nggak bisa, jadi aku harus menggerakkan orang-orang lain gitu, jadi ambisiusnya tuh agak dibelokin kayak gitu, lebih ke ambisiusnya bukan jadi ambisius pribadi tapi ambisi kelompok gitu. Oke, ini kayaknya tadi sejalan juga sama yang Kamar bilang tentang Hmm. eh,
kebermanfaatan itu ya Kak ya. Gimana caranya kita juga bisa merangkul community, komunitas yang ada di sekitar kita buat mencapai hal itu gitu. Iya benar-benar. Karena Nah, menurut aku emang ya salah satu tadi yang membuat negara Skandinavia, salah satunya Swedia tuh memang jadi negara yang bahagia itu karena ya memang yang bahagia. lagom, yang merasa cukup, yang merasa bahagia itu nggak cuma satu orang gitu, karena memang komunitasnya tuh Semuanya dibangun ya. bareng-bareng gitu. Komunitasnya dibangun bareng-bareng supaya semuanya seimbang, supaya semuanya tuh merasa equal, supaya semuanya merasa bahagianya bareng-bareng gitu. Iya sih benar. Kalau bahagia tapi sendirian doang juga nggak asik ya Kak. Iya, Oke, betul, betul. terus Kamar ada ini nggak apa namanya kayak mungkin pesan-pesan gitu buat Balat Maca yang lagi menyimak live kita pada sore hari ini gitu. Kenapa sih Balat Maca harus paling nggak baca buku Lagom ini sekali aja? Hmm, kenapa harus baca buku Lagom ini? Barang sekali aja gitu ya. Karena Iya. pertama, walaupun ini tuh kayak bukunya kan tebel, kayak kesannya tebel ya. Tapi menurut aku, bahkan orang yang nggak suka baca, Senang nggak hobi baca baca gitu kan. sekalipun, itu tuh menurut aku akan senang dengan buku ini. Karena layoutnya bagus. Gitu. Karena layoutnya bagus. Dan kayak apa namanya, kamu nggak harus membaca full satu buku ini untuk dapet insight-nya gitu, tapi kayak baca bab-bab mungkin yang disenengin aja itu tuh udah kayak insightful banget juga sih menurut aku gitu. Terus juga emang karena bukunya ini banyak apa ya, memberikan informasi nggak cuman yang praktikal, tapi juga kayak yang kalau kita resapi itu tuh sebenarnya kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita itu tuh akan memberi makna yang dalam buat kita gitu. Jadi silakan penasaran dengan bukunya, silakan membaca bukunya. Aku tuh penasaran banget jadinya. Oke. Iya. Nah, terus juga nih Kak, aku sebelum kita live, aku sudah melakukan riset terhadap Kak Mar. Udah jadi agen mata-mata. Jadi, menurut agen kepercayaan Hayu Maca, katanya Kak Mar ini bulan Agustus mau berangkat untuk studi S2 di Swedia. Betul ya? Insya Allah, insya Allah. Masya Allah, Ya, selamat. alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ininya apa Kak? Ambil bidang apa? Lanjut ahli gizi, apa berkaitan sama profesi sekarang sebagai ahli gizi atau enggak? Ya, alhamdulillahnya masih sejalur ngambilnya ilmu gizi juga. Wah, seru banget. Dan Masih. dengar-dengar juga nih dari agen kepercayaan Ayu Maca, katanya salah satu inspirasi buat pergi ke Swedia itu karena terinfluence oleh buku-bukunya Frederick Backman dan juga mungkin gara-gara Lagom ini. Bener nggak Kak? Coba tolong klarifikasi. Ini agen rahasianya nih, ada di sini kayaknya. Iya sih, bener banget. Salah satu inspirasi awalnya dengan negara Swedia ini memang karena buku-bukunya Frederick Backman. Waktu tahun di 2019 kalau nggak salah, waktu itu juga sempat pernah nih diajakin sama Hayu Maca untuk bahas buku sebenarnya. Ya, Tapi waktu itu lewat WA ini kan, lewat WA grup ya kalau nggak salah waktu itu. Awal-awal Selasa bahas buku. Iya, belum pakai apa Instagram Live kayak gini. Jadi Frederick Backman ini buat teman-teman yang belum tahu, ini juga aku jadi promosi buku yang lain. Nggak apa-apa dong. Ya, jadi ada apa namanya penulis namanya Frederick Backman. Buku-bukunya itu waktu itu pernah diangkat juga kayaknya sama Hayu Maca di postingan Instagram mungkin ya kayaknya A Man Called Ove. Terus yang kemarin juga sempat lagi baru selesai aku baca judulnya Anxious People. Gitu. Jadi Frederick Backman ini orang Swedia. Kebetulan beliau adalah orang Swedia tinggal di Stockholm gitu, dan pas membaca buku-bukunya ini aku merasa kayak wah ini tuh keren banget sih penulis ini, aku pengen banget ketemu beliau gitu kan. Nah beliau karena di Swedia jadi aku kayak wah berarti aku suatu saat nanti aku harus ke Swedia untuk bertemu dengannya gitu. Terus kayak
Benar-benar. Terus di buku-bukunya ini kayak setting ceritanya, setting Mhm. apa namanya, penokohannya itu tuh Novel memang berarti ya, kayak fiksi. kenapa? Fiksi. Buku-bukunya Batman ini Ha-ha, fiksi ya? ha-ha. Ada yang non fiksi juga sih, tapi yang non fiksi aku belum baca. Oke, Ya oke. beberapa yang udah aku baca ini fiksi dan itu kayak penceritaannya latarnya itu kan memang di Stockholm atau di Swedia gitu ya. Hmm, Terus kayak hmm. dia menceritakan di buku itu tuh alamnya bagus, kayak gitu kan, alamnya Oke. bagus. Detailnya tuh bisa tergambar di kepalaku gitu. Ah, 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 Bahwa ah. itu tuh memang bagus gitu. Terus kayak em, Swedia itu kan kalau nggak salah lebih banyak penduduk yang elderly-nya ya, yang orang tuanya Oke, gitu. gitu Nah, sih ya. di bukunya Frederick Backman ini rata-rata penceritaannya tokoh senternya itu adalah para lansia gitu. Jadi kan aku Oke. kayak jarang banget membaca buku yang center ceritanya tuh lansia gitu kan. Lansia. Terus terus komunitas masyarakat gitu. Jadi kayak eh, banyak yang membahas tentang gimana setiap masing-masing tokoh ini membuat komunitas itu jadi bahagia. Nah, itu tuh mirip tuh sama yang di Oke. Lagung tadi gitu kan. Jadi kayak gimana secara komunitas itu semuanya bahagia. Jadi negara itu juga bahagia kayak gitu kan. Dan itu mempengaruhi aku memilih Swedia jadi tempat belajar karena aku ngerasa kayak wah kalau aku berada di komunitas orang-orang yang seperti ini yang saling membangun di komunitasnya gitu, saling membangun di masyarakatnya satu sama lain, saling mengencourage, saling apa ya mendukung, itu tuh akan sangat menyenangkan banget sih gitu kan, akan sangat menyenangkan, akan sangat kondusif untuk pengembangan diriku sendiri, akan sangat kondusif untuk pengembangan keilmuanku juga gitu kan. Jadi kayak ya disitulah akhirnya aku tertarik untuk wah ini Swedia nih aku harus ke sana sih gitu. Terus ya udah jadinya milih juga untuk jadi tempat studi gitu, dan alhamdulillahnya memang ya akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan insya Allah nanti gitu. Nah, Dan ini juga kayaknya selamat ya Kak ya. Semoga lancar makasih. nanti Amin studinya dan amin. juga persiapannya sampai bulan Agustus nanti. Dan Amin. menurutku tadi apa yang Kamar sampaikan soal pilihan studi ke Swedia, karena terinspirasi dari buku-bukunya Beckman ini tuh apa ya? Itu relate banget sama penjelasan tadi yang terakhir soal soal lagom itu, bahwa bukan berarti nggak boleh ngejar ambisi, bukan berarti nggak jadi ambisinya jadi courageous, tapi justru ngelihat apa ya, ada kebermanfaatan yang lebih besar gitu, bisa bisa sama-sama ngasih manfaat di community yang jauh lebih besar lagi gitu, makin banyak orang yang bisa ngasih manfaat, makin cepat juga kita bisa sampai ke tujuan untuk bisa improve, self improvement, terus juga tadi kalau kata Kamar bisa ngasih dampak juga mungkin buat lingkungan gitu Iya, kan. mudah-mudahan. Iya, Aduh, seru. ini kata kata Mbak Astri di sini ada komen katanya hebat banget gara-gara baca bukunya sampai bisa ke Swedia. Inspiratif Amin, banget sih amin. ini. Terbaik. Alhamdulillah. Oke, Semoga Bu, kalau teman-teman di gitu. sini juga nanti misalnya punya inspirasi apa, ternyata kayak tanpa sadar itu kan kadang sesuatu yang menginspirasi, terus itu juga kayak apa ya, berefek ke perilaku kita juga kan. Misalnya kayak wah kita secara nggak langsung jadi berusaha gitu, walaupun mungkin sebenarnya nggak kerasa banget nih eh, kayak ambisinya tadi kayak wah aku harus 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 kayak gitu, tapi kayak ternyata sesuatu yang menginspirasi itu sudah mungkin menginternalisasi diriku, terus jadinya kayak oh ya Menginternalisasi. berusaha berusaha akhirnya dapet nih sesuatu yang memang pernah diinspirasikan gitu. Siapa tahu teman-teman di sini juga ada kepikiran apa gitu, mendapat inspirasi dari sebuah kejadian atau apa sesuatu yang dilihat atau buku yang dibaca, terus tiba-tiba juga jadi nanti kesampaian sama cita-citanya. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya ampun, seru banget. Sudah 1 jam, Kak, ternyata kita ngobrol. Tidak terasa, Bu. Masya Allah. Terima kasih loh sudah 1 jam mendengarkan aku ngoceh. Ih, aku seneng banget. Daging semua, kata-kata anak sekarang. Ini obrolannya. Jadi, paling enggak, kalaupun kita belum bisa membuat Indonesia jadi negara paling berbahagia di dunia, kita membahagiakan diri sendiri dulu kali ya, kayak sambil menginfluence kebahagiaan itu atau cara hidup keseimbangan itu ke sekitar kita. Setuju nggak, Kak? Betul, betul. Setuju banget sama Fitri.
Yang Tadi penting tadi kan aku tuh kayak kata Fitri dari diri kita sendiri gitu, dari diri kita dulu, dari sesuatu yang kecil dulu. Gitu kan. Betul betul betul. nah, tadi tuh siang pas siang-siang gitu Kak, kita Hmm. sempat share di grup. Ada kan jadi selain Instagramnya Hayu Maca Official ini, kita juga Hmm. ada grup nih, grup buat biasanya teman-teman atau balat maca yang dulu tuh sering ngumpul gitu di Taman Kartini itu Hmm. kita biasanya ada jalur komunikasinya itu lewat grup WhatsApp Wadia Hmm. Balat Maca. Pada saat siang hari itu ada tim Hayu Maca yang share informasi tentang diskusi buku kita sore ini ada Mang Idon namanya. Mang Idon bilang katanya tuh dalam budaya Sunda itu ada juga Kak yang mirip sama lagom ini, yang menganut Wah. apa yang menjalankan hidup dengan menganut prinsip keseimbangan. Coba aku cek Hmm. dulu ya, aku lupa namanya apa. Hmm. Wah, apa tuh? Aku Jadi belum pernah tahu. ternyata namanya adalah Siger Tengah. Ini Ah. katanya sama, maksudnya tuh kita nggak berkekurangan, tapi juga nggak berkelebihan. Maksudku, Hmm. berarti jangan-jangan tuh sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa kebudayaan yang menganut prinsip serupa gitu ya kayak. Cuman nggak Betul betul. apa ya, nggak semeledak lagom karena mungkin belum ada yang bikin ini viral gitu. Hmm. Iya benar benar benar. Iya, mungkin belum ada yang membukukan gitu ya. Atau mungkin udah ada gitu, kayak tersirat di buku-buku, tapi nggak Iya membukukan kayak. itu sebagai cerita khusus gitu kan. Kayak si Lagom ini kan dibuat khusus, terus ada yang kayak orang menceritakan lewat versi lain kayak gitu kan. Ya mungkin kayak kearifan lokal kayak gini bisa diangkat sih gitu. Karena pasti kan ya budaya kita banyak banget, terus kayak sangat Betul. kaya dan beragam. Dan kalau misalnya dikulik juga pasti banyak yang menarik juga sih. Apa tadi namanya Siger Tengah? Siger Tengah, iya benar. Oh, oke. Ih, Baik, akan aku aku coba ingat. cari kapan Siger. Siap. Oke. Terima Oke kasih deh. Kang Ido. Ya, saya juga namanya Kang Ido. Mang Idon, iya. Bang Idon ya. Memberikan aku Oke pengetahuan baru. deh. Ya sama aku juga Kak. Oke deh, Alhamdulillah nggak kerasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng di Selasa Bahas Buku Hayu Maca bersama dengan Kak Mar. Membahas buku berjudul apa Kak? Lagom. Wah, Masya Allah bener-bener seru banget pembahasannya. Semoga keseruan yang aku dan Kak Mar rasakan bisa terasa juga sama Balat Maca yang menonton ini di rumah dan bisa menjadi inspirasi bacaan buat Balat Maca semua. Kamar, akhir kata terima kasih banyak ya. Jangan kapok kalau diajakin bahas-bahas buku lagi sama Iya, Hayu Maca. Insya Allah. Mungkin nanti Alhamdulillah, pas udah makasih di banget juga. Swedia bisa bahas-bahas buku lagi ya Kak ya. Iya, Sambil mudah-mudahan ya. ngeliatin sedikit, ini dia nih Swedia. Kalau aku lihat Amin, Swedia tuh amin. cuma di IKEA aja Kak. Apa mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya Fitri ke Swedia atau ke negara mana lain lah yang pengen dituju. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Kamar sehat-sehat ya, Balat Maca semuanya juga tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap menjaga kewarasan diri karena kayaknya itu yang paling penting sekarang ya kayak. Iya, betul-betul. Selain imun tubuh ya, imun kepala ini juga harus Bener, jangan bener banget Kak. stres-stres. Jalani Betul, dengan happy-happy aja gitu ya. bener. Apapun dibuat happy Oke lah. deh. Ya, setuju Iya. banget. Imbang juga Makasih ya Kak ya. banyak Fitri dan teman-teman Hayu Maca semuanya. Sama-sama Kamar, Sehat-sehat juga makasih di juga. mana. Selamat Amin. menjalankan aktivitas lagi dan pokoknya sehat-sehat deh buat Kamar. Sukses selalu. Siap, amin. Sama-sama. Makasih. Iya, makasih juga ya Balat Maca yang udah ikutin kita sampai akhir. Semangat terus dan seperti yang tadi kita udah bilang, semoga bisa menjadi inspirasi bacaan buat Balat Maca buku berjudul Lagom ini. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Kamar. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Fitri.